Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini rembulan tanggal 12 Dzulhijjah, belum bundar guys, atau bertepatan dengan, kalau dihitung malam ini jam pukul 2.00 WIB. Ini tanggal 1 Juli guys. Kita kembali ke empang guys. Lihat perkembangan indukan gurami membuat sarang itu ya. Jadi informasi guys, tadi sore pukul 20.07 WIB terjadi gempa atau di Kediri sini cukup lama guys, juga cukup kuat. Terhitung tanggalnya tanggal 30 Juni guys. Kalau tadi ya, tadi sore itu, ini sudah pergantian malam, ini jam atau pukul 20.00 ini. Nah, kita lihat tabiat atau tingkah laku indukan gurami bersarang, karena kita pakai ilmu titen atau adat kapitayan Medang kuno guys. Pala itu ya, itu sudah berhitung religi yang berpatokan hitungan Komariah atau kapitayan kuno guys. Itu oke, kita lanjut. Ini suasana hening. Tadi setelah gempa itu anginnya agak sedikit sepoi keras tuh guys. Amit mbak, inilah aku. Kita langsung nyujuk ke lokasi kemarin guys. Nah, itu sudah terjadi perubahan lokasi sarang. Ini kita pakai sepatu brok ini ya untuk keamanan guys. Ternyata di sini banyak ular guys di sini tuh. Kita langsung nyujuk aja guys ya ke lokasi. Ini kenapa ini kok ada ini kayak gini nih? Ada yang ngambil dream di situ. Kita cek guys lokasinya. Nah, ini sarang yang satunya itu. Nampak guys ya. Aduh, saya nggak begitu nampak ya. Nah, kayak gini nih. Ya semoga tadi ada gempa itu tidak berpengaruh begitu pada perkembangan atau menjadi peka sensitif indukan gurame itu bersarang guys. Ya otomatis biasanya mereka sangat sensitif, akhirnya terjadi perubahan atau tabiat yang berbeda seperti kebiasaan normal demikian. Oke, kita ke sana guys, kembali ke yang situ ya.
Ya. Kita nyucuk yang lokasi tadi itu ya langsung. Ya, ini nampak ya, guramenya sudah ini sepertinya sudah bertelur ya. Lihat guys ya, ini kan. Ya nampak ya, regemeng itu nampak ya. Nah, ini sudah memperbaiki sarangnya ya. Lihat nih. Jadi mereka atau ikan-ikan gurami ini, indukan gurami secara naluriah itu memakai perhitungan dari genetiknya, itu berhitung pakai bulan Komariah guys. Perhitungan Kapitayan kuno itu loh, sejak Nabi Adam alaihissalam itu yang akhirnya jadi perhitungan Kapitayan religi kuno Medang. Peradaban Medang di Sundalan atau sekarang namanya Pulau Jawa itu ya. Jadi ada korelasi. Ini tenger perhitungan Kapitayan kuno itu sudah menghitung rembulan itu 30 hari guys. Usia rembulan itu Kapitayan kuno sudah menghitungnya 30 hari sejak Nabi Adam alaihissalam itu yang, atau jadi perhitungan Komariah istilahnya. Jadi ilmiah sekali perhitungan nenek moyang leluhur Jawa atau Sundalan Medang kuno itu sudah berhitung ilmiah sekali gitu guys. Nah, ini ya kasihkan. Ini bertelur guys ini. Jadi korelasinya itu kenapa secara turun-temurun Bapak Tani atau Mbok Tani kebon atau leluhur Jawa itu sudah menghitung berpatokan religi Kapitayan, perhitungan peredaran bulan itu 30 hari yang jadi patokan religi dan patokan beternak atau bertani. Jadi di sini juga menyingkap ternyata itu patokan Kapitayan kuno atau Komariah kuno itu ilmiah sekali gitu ya.
Kemudian ini terjadi perbedaan perhitungan ketika perhitungan pala caka itu sudah menghitung 30 hari usia rembulan itu. Nah, itu jadi simbol atau perhitungan religi juga kawruh kerajaan Palawasan Kadipaten yang beraliran pala kuna, guys, pala caka kuna. Nah, ini terjadi perubahan, terjadi pergeseran hitungan ketika awal 78 Masehi atau tatanan baru legitimasi pemerintahan yang datang dari India. Raja Irwangsa atau Sengkapura itu membuat perjanjian baru dengan ide tahun Caka atau dikenal perjanjian Aji Soko itu loh. Jadi Aji Soko itu tokoh fiktif, sebetulnya merupakan traktat perjanjian dengan kadipaten klasik yang beraliran pala. Itu membuat perhitungan 1 bulan menjadi 35 hari. 1 bulan Saka itu menjadi 35 hari. Jadi patokannya membingungkan, guys. Patokannya itu pendekatannya ternyata pakai pendekatan legitimasi pemerintahan. Jadi itu menunjukkan ide perkembangan politik pemerintahan dan ekonomi modern era itu. Dan itu aliran Saka atau aliran tahun Saka itu menggeser Palawasan yang menghitung 30 hari sejak tempo dulu. Terjadi perubahan pemerintahan. Yang mana legitimasi tahun Saka itu berusia sampai 1000 tahun lebih ketika era awal tahun Saka diberlakukan 78 Masehi tahun 1 Saka. Ya, ketika Raja Irwangsa atau Sengkapura itu datang dari India itu kalah perang, kemudian membuat perjanjian baru dengan kadipaten klasik Palawasan di bumi Medang atau Sundalan atau Jawa kuno itu. Dan perjanjian tersebut atau legitimasi tahun Saka itu kemudian menjadi kekuatan Empu Sindok untuk mendinamisir pemerintahnya sampai ke Jawa Timur sekitar abad 9, yang di Kediri itu sebetulnya beraliran pala atau Palawasan pala Caka Lawas. Itu akhirnya mengikuti jejak Empu Sindok sampai era Airlangga, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Tapi kemudian legitimasi tahun Saka itu runtuh di era akhir Majapahit itu runtuh, guys. Kemudian dikembalikan lagi menjadi Mataram Islam atau Medang
Mataram itu sama atau konotasinya peradaban Medang Islam. Demikian. Jadi ada tradisinya juga leluhur Medang atau Sundalan, tradisi adat istiadat leluhur yang berasimilasi dengan Islam. Akhirnya jadi Mataram Islam itu guys. Nah, itu dikembalikan perhitungan Kapitayan kuno dengan Komariah itu atau Komariah kebetulan perhitungannya sama ya dengan Islam itu, jadi mendapat tempat itu loh. Artinya antara religi dan pemerintahan itu berjalan seimbang atau sama. Jadi perhitungannya, kalendernya itu sudah kalender Abugi sudah dihitung 30 hari per bulannya. Satu bulan berusia 30 hari. Kalau 1 tahun 12 bulan ya 30 hari kali 12 itu. Sedangkan kalau perhitungan Saka itu 1 bulan 35 hari, tapi kalau 1 tahun ada kelebihan 2 bulan, jadi 35 itu kali 12 guys. Jadi ada selisih 2 bulan atau 60 hari dengan perhitungan Kapitayan kuno atau perhitungan Abugi. Ini pengembalian ini memang berdampak secara sosiologis atau psikologis. Pendekatannya kembali ke pendekatan ilmiah. Tetapi bukan berarti legitimasi tahun Saka itu tidak memperhatikan atau menasbihkan perhitungan religi Kapitayan guys. Cuman berjalan lebih ke Sabdo Pandito Ratu itu atau otoritas legitimasi kekuasaan pemerintahan, seperti nampak pada prasasti yang berangkat tahun Saka sampai era akhir Majapahit itu. Jadi kenapa untuk candi-candi yang Candi Pala itu tidak ditemukan prasastinya yang berangkat tahun, ya karena perhitungannya sudah kuno atau luas sekali. Demikian guys, kurang lebihnya kalau ada kekeliruan kita mohon maaf, tapi setidaknya sudah menjawab atau fakta kenapa patokan Kapitayan kuno atau Komariah Islam itu dipakai sampai sekarang oleh orang Jawa, terutama bapak-bapak Pak Tani Kebon atau perhitungan religi yang menjadi adat kebiasaan orang Kapitayan, Medang kuno atau orang Jawa kuno itu guys sampai sekarang. Nah, ini ternyata itu nguri-nguri rasionalnya itu guys. Artinya itu tidak membingungkan. Oke, jadi ini sekilas juga kita mencari fakta
pada tradisi luhur Jawa itu kenapa berpatokan kapitayan itu ternyata punya dasar yang tulen talisnya itu berpatokan dengan alam. Demikian guys. Itu rembulannya sudah angslup, menandakan belum purnama. Jadi tadi tanggal, kalau dihitung ini setupon, tanggalnya tanggal masuk sudah masuk tanggal apa ya tadi 12 Dzulhijjah atau 12 bulan, ini masuk 13, tanggal 13. Jadi besok kita cek di situ ya. Artinya penelitian kita itu mereka sudah membuat sarang bundar sebelum bulan purnama. Nggak tahu ini memang sudah gen tradisi ya, tradisinya ini pejantan gurami sama mami gurami ini memang mereka sudah secara genetik itu romantisnya itu untuk bertelur atau membuat sarang bulat itu jangan sampai didahului oleh bulan purnama Sidi. Nah ini jadi literasi atau teka-teki yang menjawab keganjilan atau catatan alam dari leluhur Pak Tani Kebon di telatah Kapitayan, Medang, Bumi Pasundan atau Pulau Medang Jawa ini guys, sejak kuno makuno. Ini fakta itu menjawab guys, jadi literasinya ternyata demikian. Oke, terima kasih teman-teman Pak Tani Kebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.